شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin syafi'il ummati wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inna aslamul hadis fi kitabullah wa khairul huda Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Waqala du'a Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan. Waqala ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Waqala Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Wa qala al ulama surul abdi wa namali ni ma khutifat azim. Hadratil mukarramun, para ahli, para ulama, para masyayikh kiram, khusus guru-guru kita yang ada di lingkungan Masjid An-Nur, dan juga ketua DKM, segenap para sepuh yang disepuhkan, para tokoh yang ditokohkan, dan semua orang tua kami yang hadir atau yang dituakan, dan dewa seluruh jamaah sholat subuh yang dirangkai dengan pengajian ba'da subuh setiap minggu yang sama-sama Allah muliakan, yang sama-sama al-faqir hormati, dan saling doa mendoakan di antara kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya panjang umur, diberikan sehat walafiat yang sempurna, dan juga diberikan hidayah taufik sampai akhirnya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Anak-anak kita dijadikan anak dan keturunan regenerasi yang soleh dan solehah. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga diberikan rezeki yang halal, thayyiban, mubarakah, yang di dalamnya isi dengan rezeki yang dikaruniai oleh Allah, yang penuh dengan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Rahmat salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas karunia limpahan daripada hidayah yang diberikan oleh Allah melalui asbab kita dibawa dan diajarkan, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memeluk agama Islam dan di dalamnya adalah melaksanakan seluruh syariat Islam, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, dan juga mampu meninggalkan hal-hal yang haram dan juga subhat dan yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kebetulan memang Al-Faqih juga jam 6 sudah terus meluncur dari sini, karena hari ini ada jamaah ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Muttaqin yang kiranya minta diantar untuk ziarah. Jadi perjalanan hari ini mungkin 1 hari lebih. Untuk itu tidak panjang yang Al-Faqih sampaikan dan tidak menyambung dengan kajian yang kita biasa kaji, yaitu kitab Ta'lim. Saya coba pada pagi ini membahas tentang aslun fi sholatil jamaah, itu tentang kisah dan disyariatkannya sholat berjamaah. Wa syur'ati bil Madinah, diawali dengan kalimat wa syari'atu bil Madinah wa aqalu al imam wa al makmum
wa hiya fil jumu'ah summa fi subhiha summa subhi summa isya summa asr summa zuhr summa maghrib afdalu salat berjamaah dan qiyamul maktubah. Wa syari'atin bil madinati, salat berjamaah itu digelar atau mulai diperintahkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Ya, jadi sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah tidak ada sholat berjamaah. Nabi, para sahabat semuanya sholatnya masing-masing. Karena memang waktu di Madinah itu Islam masih betul-betul tertindas. Artinya masih sembunyi-sembunyi orang melaksanakan syariat Islam, sehingga tidak ada sholat berjamaah. Sahabat selama 13 tahun di Mekah tidak pernah ada sholat berjamaah. Para sahabat sholatnya di rumah masing-masing. Makanya Islam tidak mau berkembang dan lemah ketika di Mekah. Islam masih belum ada kekuatan. Ya. Makanya kafir Quraisy terus mengintimidasi umat Islam. Apalagi setelah kakeknya Nabi meninggal, ya, pamannya juga meninggal, Abu Thalib dan Abdul Muthalib, ditambah lagi dengan istrinya pun meninggal. Ya, setelah tidak ada lagi orang yang dihormati, karena kakeknya dan pamannya ini adalah inohongnya orang-orang Quraisy. Jadi beliau tidak berani mengganggu Nabi ketika masih paman dan kakeknya masih ada. Tapi setelah tidak ada, ya, bukan Islam yang diintimidasi, bahkan Rasulullah SAW rencananya mau dibunuh. Bahkan ada pengumuman, kalau bahasa sekarang sayembara, ya, oleh kafir Quraisy, barang siapa yang bisa membunuh Muhammad atau menangkap Muhammad hidup atau mati, maka akan diberikan 100 onta, dihargai 100 onta. Satu kontanya 30 juta. Kalau 10 sudah 300 juta, berarti 100 onta berapa? Nah, segitulah. Jadi barang siapa yang bisa memenggal para nabi oleh kafir Quraisy akan diberikan hadiah sekian. Ya, makanya Islam masih lemah dan perintah hijrah barulah turun. Dan setelah sampai di Madinah, Nabi menyampaikan kepada seluruh sahabat, baik sahabat Ansor maupun sahabat Muhajirin, sholatnya mesti berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu adalah ittiba' sunnah, yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Dan setelah itu barulah kekuatan Islam itu terlihat, ya. Karena dengan diawali sholat berjamaah, dan setelah sholat berjamaah biasanya Nabi kumpul beserta para sahabat Ansor dan Muhajirin untuk memberikan motivasi, ya, agar bukan hanya sekedar dalam sholat berjamaah dalam kebersamaan, semua dalam perjuangan mesti kompak kebersamaan. Barulah di situ kekuatan Islam mulai muncul. Sekelumit wa aqalluha al-imam wal ma'mum. Yang disebut sholat berjamaah itu setidaknya ada satu imam dan satu makmum, itu berjamaah. Tidak ada berjamaah
orang yang tidak ada imam dan makmum. Dan sebaik-baik sholat berjamaah adalah sebanyak-banyaknya jamaahnya. Kita sholat berjamaah 2 orang, ya, tapi di belakang kita ada lagi sholat yang berjamaah 3 orang. Itu lebih baik 3 orang, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Semakin banyak berjamaah, maka semakin afdol sholat berjamaah. Begitu pula bikin shaf atau barisan, ya. Imam dengan makmum itu mestinya tidak sejajar. Dalam artian minimal ada perbedaan walaupun hanya lima ramuk tangan. Artinya tidak sampai lurus pisan kalau saya. Sedikit ada juga. Yaitu dan di sebelah kanan imam. Kalau sholatnya cuma 2, sholatnya bertiga, berarti yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Ketika sholat sudah bermulai dapat 1 rakaat, lalu datang orang ketiga, maka orang ketiga ini mesti di tengah-tengah dan hendaknya memberi kode kepada makmum yang ada di sebelah kanannya dengan cara menoel pundaknya atau memegang pinggangnya. Artinya mereka supaya meluruskan barisan dengan orang yang ketiga, karena orang yang ketiga tidak mungkin sejengkal dari imam, ya. Nah, minimal tadi agak berendeng si makmum yang kedua, karena si makmum yang ketiga makmum masbuk datang, maka yang depan dua-duanya mundur ke belakang supaya barisannya lurus. Karena Rasul mengatakan sawu sufufakum fa inna sufufi min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan barisannya, karena lurus dan rapat merupakan kesempurnaan sholat berjamaah. Wahiyya fil jum'ah, seabdol-abdolnya, bahkan hukumnya diwajibkan sholat berjamaah ini dalam sholat Jumat. Jadi kalau ada orang sholat Jumat sendiri, dia yang ajan, dia yang khotib, dia yang qomat, dia yang imam, ya, dalam sholat Jumat tidak ada. Kecuali sholat Jumat itu wajib berjamaah, dan paling utama tidak ada sholat jamaah apapun yang paling afdol kecuali sholat Jumat. Berjamaahnya wajib. Summa bisuhiha, dan setelah sholat Jumat ini yang paling afdol adalah sholat subuh di hari Jumatnya, ya. Jadi sholat subuh di hari Jumat itu adalah nomor isnain atau ranking kedua keutamaan sholat berjamaah. Summa subhi, selanjutnya yang paling afdol dalam sholat keseharian yaitu berjamaah sholat subuh. Makanya ini termasuk berat, jamaah sekalian, ya. Berat, sholat subuh berjamaah itu berat. Makanya ditaruh ranking ketiga dalam setiap sholat subuh keutamaannya. Summa isya, lalu selanjutnya nomor 4 adalah keutamaan sholat berjamaah itu sholat isya di setiap sholat fardu. Tadi juga sholat subuh di setiap sholat fardu, ya, tidak terkecuali, yaitu di hari Jumat subuh atau subuh hari Jumat. Summal asri, selanjutnya yang kelima adalah keutamaannya sholat asar, ya. Kenapa enggak zuhur? Tidak, ini runtuyan menurut para alim ulama. Summal zuhri, baru zuhur, ya. Summal maghribi, yang terakhir adalah penutup. Jadi kalau sekolah ranking pertama dalam jumlah terakhir, ya.
bisa-bisa tidak naik sekolahnya nih kalau anak sekolah. Jadi dengan kata lain, maghrib itu nomor bontot. Di antara keutamaan sholat berjamaah yang paling kecil kalau bahasa pahalanya sholat maghrib. Sholat maghrib berjamaah itu paling kecil dibanding dengan berjamaah sholat yang lain. Tapi aneh, yang paling banyak biasanya sholat maghrib. Karena kecil barangkali ya, karena kecil jadi semangat. Kalau subuh karena besar jadi susah. Ya, makanya ada kaul ulama mengatakan barang siapa orang yang rutin sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, walaupun dia tidak sholat tahajud, maka dihitung dia itu telah sholat tahajud selama 1 malam. Ini mestinya bisa mudawamah sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Karena dari sekian ranking tadi, yang paling afdol di antara sholat subuh di lain hari Jumat yaitu pertama sholat subuh, yang selanjutnya adalah sholat isya, baru asar, zuhur, maghrib. Ya, itu diantaranya. Sumal asri, sumal suri, sumal maghribi. Sholatul jamaah fi ada'i maktubati la jum'ata. Sunnatul muakkadi. Al-khobar al-muttafaqun alaih. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bis sab'i wa isrina darajah. Wal fadilatu, bahwa sholat berjamaah hukumnya yaitu sunnatul muakkadah, dan ini pun adalah serendah-rendahnya hukum. Jadi yang paling rendah hukum itu adalah sholat sunat berjamaah, itu sunatnya sunat muakkadah, sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Bahkan sebagian pendapat adalah yang ditakdirkan setengah wajib. Cuma wajibnya bukan wajib ain, yaitu wajib kifayah. Ya. Dan menurut kaul bahwa sunat muakkadah itu hukumnya lemah, justru yang bagus itu ya, diantaranya adalah hukumnya fardu kifayah. Kita bahas dulu. Sholatul jamaah afdalu min sholati fajri wasib bisabti wa istina darajah. Ini adalah hadis Nabi yang menyatakan dasarnya sholat sunnah muakkad ittiba'us sunnah, ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan sholatul jamaati, bahwa sholat berjamaah itu afdalu, keutamaannya min sholatil fardhi, dibanding sholat sendirian, bisab'i wa isrina darajah, yaitu 27 lipat pahala. Wal afdalu tadinya an-nadinatil faqat. Ya. Hukumnya dhaif. Kaulnya dhaif. Kalau kaul mu'tamad justru yaitu hukumnya fardu kifayah. Contoh nih, di An-Nur ini atau di lingkungan Blok H ini ada Masjid An-Nur. Lalu orang-orangnya sholatnya tidak ada yang ke masjid, tidak ada sholat berjamaah. Ya. Maka semua orang, walaupun orang Blok H ini Masjid An-Nur jamaahnya sholat semua, tapi karena saking tidak ada berjamaah, maka semua dihukumi dosa. Dosa karena tidak adanya yang sholat berjamaah. Masjid An-Nur ini ada sholat berjamaah, cuma nggak pernah banyak. Ya, yang pertama DKM, yang kedua imam tetap, yang ketiga merebut. Itu aja. Maghrib itu, isya, subuh itu aja. Nah, berarti yang lain sholatnya di rumah. Maka ketika jatuh hukum yaitu fardu kifayah, maka yang sholat di rumah tidak kebagian dosa. Tapi yang dapat pahala sholat berjamaahnya ya cuma itu aja, yang 3 orang tadi. Ya.
Kalau hukumnya sunat muakkad, berarti yang tidak sholat berjamaah hukumnya makruh. Jadi makruh sholat sendiri. Ya, makanya ada ulama mengatakan, ya, la sholata li dzaril masjid ila fil masjid. Tidak sempurna orang yang berdekatan dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Lalu berapa tetangga masjid itu? Ya, karena kalimatnya la sholata li dzaril masjid. Tidaklah sempurna orang yang bertetangga dengan masjid, sholatnya tidak di masjid. Nah, makanya umat lama juga menjelaskan bahwa tetangga masjid itu, karena masjid itu ada depan, ada belakang, ada samping kiri, samping kanan. Ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, samping 40 rumah, kiri kanan atau kanan kiri 40 rumah. Itu kategori tetangganya masjid. Kalau jamaah pengen tahu, ya tinggal hitung. Rumah saya berapa rumah nih dari masjid? Oh, ternyata baru 39. Termasuk walaupun jauh. Dan bahkan lebih jauh, sholat berjamaah atau langkah-langkah kita untuk berjamaah itu lebih utama. Ya. Ada sering diceritakan oleh para mubaligh, oleh para penceramah, kisahnya seorang sahabat Sauban atau sahabat Sa'ban. Ya. Sahabat Sa'ban ini adalah seorang sahabat ahli sholat. Dalam artian beliau tidak pernah tertinggal sholat berjamaah walaupun rumahnya jauh dengan masjid. Ya, apalagi subuh. Sahabat ini tidak pernah tertinggal. Ya, ketika datangnya Rasulullah SAW, biasanya Sa'ban duduknya di pojok sana. Ya, di pojok. Dia milih tempat sengaja di pojok. Kenapa? Karena kalau sholat di pojok itu nggak ada yang terganggu dan tidak mengganggu orang. Ketika dia datang langsung tahajud segala macam di situ. Ya, setiap subuh pasti Nabi nengok ke sebelah kanan. Ya, yang paling dilihat, yang paling pertama dilihat adalah Sa'ban. Ya, karena kita pun kan biasanya begitu. Di tempatnya Pak Ustaz Sobarnas, di tempat siapa biasanya situ. Dulu punya tuh bapaknya, mertuanya Bapak Haji Anda. Ketika Jumatan, beliau itu Jumatnya istiqomah jam 11 sudah ada di masjid dan tidak pernah mengambil tempat lain kecuali di pojok. Sahabat ini pada satu saat tidak terlihat. Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa yang tahu sahabat kemana? Gak ada yang tahu Rasul. Mungkin dia sakit. Coba cari tahu. Ini subuh kalau ada kelihatan. Nah, besok subuh lagi kalau ada kelihatan. Ditanya oleh sahabat, kemana? Ada kabar meninggal Rasul. Kalau beliau meninggal, ayo kita tajam ke sana. Jauh Rasul. Sejauh mana sih? Ya, kalau jalan kaki kira-kira 2 jam Rasul. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya berangkatlah Rasulullah SAW datang ke rumah Sa'ban. Dan ketika itu memang betul Sa'ban sudah dimakamkan. Lalu yang ada istrinya. Ya. Lalu ditanya, betul ini istrinya Sa'ban? Betul. Ya, mudah-mudahan Sa'ban husnul khatimah, mudah-mudahan Sa'ban jadi ahli surga kata baginda Rasul. Rasul yang mendoakan langsung, diaminkan oleh sahabat dan diaminkan oleh istrinya Sa'ban. Lalu Rasulullah bertanya, adakah sesuatu hal yang aneh ketika Sa'ban mau meninggal? Bertanya kepada istrinya, kata istrinya, ada kalimat-kalimat yang saya tidak ngerti ya Rasul. Ada berapa kalimat? Ada 3 kalimat yang keluar dari mulut beliau sebelum beliau wafat. Apa? Yang pertama, beliau katakan, kenapa kurang jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak semua? Ngerti kau? Ya tidak Rasul, sampai sekarang saya tidak tahu maksud
apa yang dikatakan suami saya ketika syakaratul maut. Kalau orang kan biasanya ditalkin la ilaha illallah atau Allah Allah Allah, ini gak ada yang menalkin, cuma dia sebelum wafat ngomongnya 3 kalimat tadi. Kenapa kurang jauh? Kenapa tidak semua? Kenapa tidak yang baru? Ya. Engkau semua sahabat pengen tahu jawabannya? Iya Rasul. Apa maksudnya? Kenapa sahabat ketika beliau wafat, ketika syakaratul maut, beliau katakan mengapa kurang jauh? Sesungguhnya beliau telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah pahala orang yang sholat, melangkah kakinya untuk sholat berjamaah. Padahal dari rumah sahabat ke masjid itu 2 jam Pak. Tapi mulutnya ketika mau wafat beliau katakan kenapa kurang jauh. Ini saking hebatnya, saking luar biasanya orang yang berjalan kakinya menuju sholat berjamaah, sehingga 2 jam perjalanan kurang jauh kata sahabat. Nah, kalau kita 2 menit masih segan, masih malas-malasan untuk sholat berjamaah. Nah, makanya beliau termasuk ahli sholat, jamaah sekalian. Lalu yang kedua, kenapa sahabat mengatakan kenapa tidak yang baru? Karena pada satu saat di musim dingin, kalau di musim kita nih musim penghujan, musim kemarau. Kalau di sono kan musimnya 3 musim, ada musim semi, musim panas, musim dingin. Sekarang musim dingin nih, yang umroh, ya, musim dingin di sana. Dan pada ketika musim dingin, ketika beliau mau berangkat ke masjid, lalu di jalan ketemu sama aki-aki yang kedinginan. Ya, karena beliau kasihan sama aki-aki ini, maka beliau memakai baju 3 lapis. Kira-kira yang pertama rompi yang keluar, yang paling luar kira-kira rompi atau jas yang kurang bagus. Di dalamnya gamis, di dalamnya lagi mungkin ya baju yang lain. Sehingga beliau karena kasihan, lalu beliau berikan satu baju beliau yang paling kusam atau yang paling jelek. Ya. Dan ketika sahabat ini mau wafat, diperlihatkan sedekahnya baju yang jelek tadi. Ya. Sehingga mulutnya mengatakan kenapa bukan yang baru? Kenapa harus yang jelek ngasih orang? Harusnya yang bagus. Dia merasa menyesal. Kenapa tidak memberikan yang bagus? Dan yang terakhir, kenapa tidak semua? Di saat musim paceklik, banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang tidak makan. Lalu ketika beliau mau makan roti, sepotong roti dibagi 2 dengan istrinya, lalu datanglah seorang pengemis, meminta sedekah roti walaupun sesuatu. Ya, maka yang sepotong tadi dibagi 2 oleh sahabat, dikasih sama pengemis sesuatu dan beliau makan sesuatu. Dan ketika itu pula kata Nabi, beliau ini diperlihatkan kepada sedekahnya ketika dia memberi roti kepada si fakir. Makanya beliau katakan kenapa tidak semua? Coba bayangkan, kalau kita lagi paceklik, lagi musim lapar, ada roti sepotong, lalu ada yang minta-minta, kira-kira kita kasih atau kita suapin semua? Kita makan semua kira-kira? Hah? Kalau kita pasti dimakan semua. Dah tanggung amat gua ngasih. Gua aja masih lapar, kira-kira begitu. Nah, itulah ya jamaah sekalian. Maka di saat seperti apapun sulitnya hidup, ya, ketika memang itu penting untuk membantu orang lain, bantulah dengan keadaan kita. Ya. Artinya buat kita ini jadi pelajaran. Ya, buat pelajaran. Yang pertama, sahabat seorang yang fakir tadi, di tengah-tengah kemiskinannya, tapi beliau sampai digelari oleh Rasulullah, beliau adalah sahabat ahli sholat, ya, ahli sedekah. Ya, kepeduliannya sangat luar biasa. Wa hikmatus sab'u wa isrina anna fiha fawaida tazida ala sholatil fardhi binahwi dzalika, bahwa sholat berjamaah itu hikmahnya banyak. Ya.
Hikmahnya banyak. Yang pertama tadi dikatakan Nabi, sholat berjamaah itu pahalanya 27 lipat dibanding dengan sholat sendirian. Lalu yang berikutnya, banyak keuntungan yang lainnya. Salah satunya adalah mendengarkan azan. Umat Islam mendengarkan azan. Ketika kita datang ke masjid lalu ada yang azan, kita berdiri sambil mendengarkan azan, apalagi sambil menjawab azannya muadzin, itu udah pahala. Lalu selanjutnya adalah kita datang ke masjid yang maksudnya sholat berjamaah. Itu juga dari niatnya berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah sudah bagian dari pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah. Karena itu adalah perintah Rasulullah. Pahala sholat berjamaah banyak kisah hadis-hadis yang meriwayatkan. Sebagian oleh musannif pengarang di kitab, pergi pagi-pagi ke masjid untuk berjamaah. Yang kedua, berjalannya ke masjid untuk berjamaah itu bagian daripada keutamaan. Yang ketiga, mendengarkan qomat orang yang mengajak sholat, itu sudah pahala. Berdoa dan menjawab qomat yang sedang melaksanakan qomat, itu adalah bagian dari pahala. Lalu kita ke masjid, masuk ke masjid, mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid, itu sudah pahala lagi. Dan ketika imam belum datang, kita juga sunnah menunggu imam. Dan sebaik-baiknya di saat itu adalah saatul mustajabah, ada saat yang dikabulnya doa. Makanya disunahkan kita berdoa antara azan dan iqamah. Bahkan di kala sholat subuh itu ada tasbihnya malaikat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasannya barang siapa orang yang wirid ini 111 kali sebelum sholat subuh, maka rizkinya tidak akan pernah kering rumahnya dari rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak akan mengalami kebangkrutan atau mengalami kemiskinan. Banyak, salah satu masjid di Geraha ada musola Al-Falah, cuma nggak nyampe 111 ya. Jadi nggak ada sholawatan, nggak ada apa setelah adzan ya. Mungkin yang adzan sholat sunat, lalu tasbihnya itu bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim astaghfirullah, dan selanjutnya sampai akhirnya makmum dan imam sudah kumpul di masjid, lalu baru qomat. Kalau Al-Fakir itu biasanya sama santri saya baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya ya, sebelum sampai ke qomat. Itu terserah kembali kepada pribadi masing-masing. Selanjutnya, bahwanya pahala orang yang sedang menunggu sholat. Sering saya bacakan hadisnya, bahwasannya malaikat yang ada di langit dan ada di bumi, mereka semua bersolawat kepada kita. Kalimat solawatnya Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni
dosa-dosa orang yang sedang duduk, sedang menunggu datangnya imam dan untuk menunggu sholat berjamaah, dan kasihanilah mereka semua. Bahasa kiranya gitu. Lalu menunggu imam mau takbiratul ihram itu pun sama pahala. Ya, ketika imam baru selesai Istawu sufufakum fa inna tasbihata sufufi bin tamami shalah. Lalu imam membaca doa, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, atau membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Maka kita menunggunya imam takbiratul ihram berdoa tadi itu sudah bagian pahala sholat berjamaah. Dan mengikuti takbiratul ihramnya imam, artinya yang paling utama itu sholat berjamaah itu adalah makmum yang menyaksikan takbiratul ihramnya si imam, ya, dibanding dengan jamaah yang tidak melihat atau tidak mendengar takbiratul ihramnya si imam. Lalu lurus dalam jajaran dalam barisan, dan menutupi barisan yang kosong atau yang masih renggang itu pun adalah keutamaan. Artinya ketika barisan depan nih kayaknya masih muat satu orang, yang di belakang jangan suling jorong dulu aja ke depan tuh. Padahal kata Nabi, seandainya semua orang tahu keutamaan sholat di barisan pertama, maka mereka akan berebut, maka mereka akan bisa berkelahi, mereka saling bacok saking pengennya sholat di barisan pertama. Ini kadang-kadang barisan kedua kalau ada orang di depan yang lowong malah dorong-dorong orang. Padahal itu kesempatan emas, harusnya kita yang paling duluan. Ya, toh kalau bareng bagaimana? Kalau bareng yang ngalah satu orang. Ya, itu. Kalau bareng ngalah satu orang. Ya, kalau keduluan orang ya udah kita mundur lagi ke tempat kita. Dan kita tengok kiri kanan kita lurus apa kagak. Ini barisannya, baik sholat berjamaah fardu atau sholat jenazah sama aja. Ini sholat jamaah, sholat jenazah, wah nggak rukun nggak sujud ini, ya, tetap barisannya mesti lurus. Nah, itu diantaranya memenuhi shot yang masih kosong itu juga pahala. Termasuk mengaminkan ketika imam mengucapkan walau boleh, itu adalah hikmah daripada berjamaah. Dan juga aman dari lupa. Kalau berjamaah aman insya Allah dari lupa. Kenapa? Karena imam aja lupa bisa diingetin sama jamaah. Apalagi jamaah, masa imam kagak lupa jamaah lupa? Ada enggak orang sholat imam tasahud akhir dia bangun lagi sendiri? Ada enggak? Pernah menyaksikan nggak? Nggak kan? Kalau berjamaah, kalau sholat sendiri malah ketiga, empat ini ya. Dia sendiri nggak sadar. Ini ketiga, empat ini. Akhirnya, ya bingung. Nah, akhirnya diambillah keputusan 3, padahal sudah maju, sudah rakaat keempat. Ya, karena ada fikih yang mengatur. Ya, kalau memang engkau antara sak artinya antara 3 sama 4 ini ragu-ragu dalam hati, maka putuskan 3 walaupun itu rakaat keempat, dan disunahkan sebelum salam yaitu sujud sahwi, diatur. Jadi tidak lantas 3 apa 4, mending balik lagi sholat dari pertama lagi. Iya, kalau nggak lupa lagi, kalau lupa lagi lupa. Nah, kita makan begitu kalau sholat sendiri. Pernah begitu Pak? Jumlah rakaatnya lupa, atau rakaat pertama apa kedua ini, ya tasawuf awal apa belum ini. Nah itu sering pasti, apalagi yang punya problem besok mau setor mobil duitnya belum cukup, anak ya mau liburan pengen disunat, macam-macam itu pikiran lu kemana Pak itu. Saya juga pernah Pak
Istri saya sore ngomong, Kang, kenapa? Beras tinggal 5 liter. Astagfirullahaladzim. Kalau kita makan berdua sih 5 liter cukup Pak 2 hari 3 hari. Ini kan pagi-pagi aja santri akhwat yang perempuan 47 orang kali sepiring aja dulu 47 piring ya, laki-laki apalagi ada 50 lebih ya, 57 orang laki-laki mapan pakai nambah segala ya. Siapa yang gak puyeng kepala ya, astagfirullah, kenapa ngomongnya udah Ba'da Isya begini? Nah, toko beras kan udah pada nutup. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Ya anak-anak ngomongnya katanya tukang masak baru tadi habis maghrib. Ya udah kata saya, bikin bubur aja. 2,5 liter di bubur di laki-laki, 2,5 liter di bubur di sini. Kita tinggal beli kacang, ya, beli kecap, bikin bubur, sarapannya pakai sarapan bubur. Di apa namanya? Disiasati. Yang penting sarapan. Pernah sampai saya sholat qobliyah subuh pakai doa qunut Pak. Qobliyah subuh pakai doa qunut. Kalau saya ingat qobliyah subuhnya suka di rumah ya, begitu beres azan saya sholat sunat 2 rakaat di rumah qobliyah subuh. Itu sampai keingatan terus tuh beras 5 liter. Allahumma hadini. Kata saya kan sholat sunat ini ya, udah terus datang ke majelis akhwat untuk imami mereka dan dipenuhi orang berjamaah itu, di sekelilingnya dipenuhi oleh para malaikat ya. Selamat juga dari main-main. Ini biasanya kan anak-anak nih ya. Jadi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari sholat berjamaah. Lalu ya, ini kalau dibahas tidak cukup 5 kali pertemuan hanya untuk membahas sholat berjamaah ya. Yang penting yang pertama kita kisahnya tahu, yang kedua berusaha untuk terus mengambil hikmah dari sholat berjamaah. Lalu bagaimana kalau ada masjidnya ini 2, masjidnya An-Nur sama At-Taqwa. Saya Abdul di mana nih sholatnya? Kalau An-Nur sudah wakaf tanahnya, sementara At-Taqwa belum jelas apa hibah apa wakaf, maka yang lebih utama sholatnya di An-Nur. Terus dua-duanya wakaf Ustaz. Kalau dua-duanya wakaf tergantung jamaahnya. Lebih banyak di mana? Banyak di An-Nur apa banyak di At-Taqwa? Banyakan di An-Nur. Abdul di An-Nur ya. Dua-duanya banyak Ustaz. Imamnya lebih pasehah di mana? Lebih paseh di sini apa lebih paseh di sono? Lebih paseh di At-Taqwa Ustaz. At-Taqwa lebih Abdul ya. Itu paseh dua-duanya Ustaz ya. Lalu yang lebih tua imamnya di mana? At-Taqwa apa An-Nur? Oh An-Nur Pak Ustaz. Pak Ustaz Sobarna sudah lebih tua dari Ustaz Yanto umpama ini Pak. Itu berarti Abdul di An-Nur ya. Tua semua Ustaz, paseh semua, tua semua. Nah, yang paling warok ya, Ustaz Zuyanto pernah dilihat pada suatu saat dia nongkrong di organ tunggal, sementara Pak Ustaz Sowarnas belum pernah. Abdul sini ya. Itu dua-duanya nggak pernah Ustaz terlihat. Begitu main ke Ustaz Sowarnas ternyata banyak koleksi botol minuman keras. Di sono kagak Abdul di sono. Walaupun kita belum pernah lihat Pak Ustaz Sowarnas lihat mabok, belum pernah, tapi banyak botol minuman keras dikoleksi ya. Itu dua-duanya kagak aja Ustaz. Nah, dua-duanya kagak ada, tapi salah satu dari mereka pernah lihat boncengin istri orang. Nah itu lebih kan itu ini bicara waro Pak nih, bicara waro ya. Itu dua-duanya nggak pernah Ustaz, semuanya. Nah tinggal
tinggal yang terakhir. Siapa yang istrinya lebih dari satu? Kalau Ustaz Sobarna istrinya 2 berarti Abdul di sini. Kalau Ustaz Janto istrinya 2 berarti Abdul di sono. Itu. Sampai segitu tuh urusannya. Pikir yang bicara. Makanya kiai mestinya 2. Ya. Tapi kalau saya kan bukan kiai. Ya. Saya bukan ustaz. Itu pun dipanggil kepaksa pakai enggak ya. Ya Allah ya Rabbana ya kan. Jadi kalau ini secara garis besarnya begitu Pak. Ini kalau dibahas sekarang nggak akan cukup. Waktunya juga saya kan udah mepet. Ya. Itu diantara. Yang penting tahu sejarahnya dan yang jelas hukumnya ada 2 tadi. Serendah-rendahnya sunat muakkadah, sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, tapi itu dikatakan doib kaulnya, tapi yang lebih afdol, yang lebih utama, kaul mutamat yaitu kaulnya yang mengatakan fardu kifayah. Nah, udah kalimatnya fardu, walaupun kifayah, justru fardu kifayah ini yang gede pahalanya. Yang gede pahalanya. Ya, kita sholat jenazah sama sholat fardu. Ya, fardu ain yang setiap berjamaah sholat jenazah itu lebih gede. Kenapa? Karena jarang-jarang. Nah, kecuali kalau di Mekah. Kalau di Mekah tiap waktu. Sholat asar nyolatin orang, habis sholat maghrib nyolatin orang, terus 5 waktu setiap pada sholat pasti nyolatin orang. Ada yang bertanya sama saya, Pak Ustadz itu gimana niatnya katanya? Kita kan nggak tahu berapa orang yang mati. Nah, kata saya, udah aja, saya niat nyolatin jenazah yang disolatkan oleh imam. Gitu aja udah. Allahu Akbar, segitu. Ribet urusannya kalau ngajarin yang bodoh. Yang ngajinya belum, nanyanya di Mekah. Ya udah gitu aja jawabannya. Jadi gitu aja niatnya. Niat sholat jenazah yang disolatkan oleh imam. Benar kan? 5 kan? Nah, yang penting kita ngikut sholat. Tapi saya kapan lagi kalau bukan di Mekah jalanin orang tiap waktu. Nah, kita seminggu sekali aja di rumahan gagal kalau ada yang meninggal seminggu sekali. Cepat habis ya. Umpama di Blok A setiap minggu ada yang meninggal. Aduh, kita ngeri juga, jangan-jangan minggu depan saya nih. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya, itu saja barangkali untuk hari ini yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit ada manfaat. Yang benar semata dari Allah, yang keliru mutlak kemudahan Al-Fakir. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala bentuk kesalahan kita semua. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salimna muslimina wal muslimat fi Palestin. Wa'afina muslimina wal muslimat fi Palestin. Wa'afina wahfazna wa qina wa iyahum sara masahimi dunya wad din. Allahumma anfa'na wal waba wal fasha wal muntah wal baghi wal suyuq wal mukhtalifat wa shadaid wal mihan ma zahara min wa min baladina haqsa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya